Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan dalam seluruh urusan kita, dimudahkan. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan hidayah dan taufik untuk selalu taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita terkait dengan qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Ada beberapa nama nabi-nabi yang disebut namanya di dalam Al-Quran, tapi tidak dijelaskan secara rinci kisah-kisahnya. Di antara nabi itu ada Nabi Ilyas, ada Nabi Ilyasa, dan Nabi Dzulkifli. Ketiganya disepakati oleh para ulama adalah para nabi. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa salah satu dari tiga nama ini bukan nabi, maka itu pendapat yang tidak benar. Jadi tiga-tiganya adalah nabi. Dan memang itu yang lumrah kita ketahui dan diajarkan kepada anak-anak kita, baik di sekolah ya, ataupun di pelajaran-pelajaran agama, bahwa ada Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan satu lagi Nabi Dzulkifli. Nah, jemaah rahimakumullah, kita akan coba satu persatu pagi hari ini, sekedar untuk tahu kisah-kisahnya. Dan tentu kembali lagi kita tegaskan bahwa terkait dengan kisah para nabi ini, karena berkaitan dengan kisah masa lalu dan kisah tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak memilih informasi tentangnya kecuali informasi yang valid, yang datangnya dari Allah, yaitu dari Al-Quran, ataupun yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadisnya. Adapun sumber lain dari itu adalah sumber-sumber yang bisa dibilang sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan, karena selebihnya terkadang banyak kisah-kisah para nabi itu disebutkan dari kisah-kisah Israiliyat. Kenapa disebut Israiliyat? Karena dia kisah-kisah yang memang beredar di kalangan orang-orang Bani Israel. Israiliyat bisa jadi diambil dari kitab-kitab suci mereka, atau memang kisah yang memang mereka sampaikan dari lisan ke lisan, dan ini sangat sulit untuk divalidasi kecuali yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, jamaah rahimakumullah, begitu pula terkait dengan tiga nabi yang kita sebutkan tadi. Adapun yang pertama terkait dengan Nabi Ilyas ya, alaihi salam, disebutkan kisah Nabi Ilyas itu di dalam Al-Quran ya, di antaranya dalam surah Al-An'am 84 sampai dengan 85, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas solihin. Nah, dalam rangkaian ayat ini disebutkan, dan kepada Nuh kami berikan hidayah sebelum mereka. Begitu pula dari keturunan Nuh
yaitu Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan kepada Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, masing-masing adalah termasuk di antara golongan orang-orang yang soleh. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini para ulama ketika menafsirkan ayat wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya. Kalimat keturunan ini ada kalanya ya keturunan Nabi Nuh. Ada juga yang mengatakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Maka nabi-nabi yang disebutkan nama-namanya setelah itu, ya, maka jalur keturunannya dari dua orang ini. Karena memang semua umat manusia itu pasti dari keturunannya Nabi Nuh. Setelah banjir, semua manusia musnah. Tersisa beberapa orang yang ikut di kapal, di antaranya ada 3 orang anaknya Nabi Nuh yang kemudian akan memiliki keturunan-keturunan, di antaranya sampai ke Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Ibrahim secara khusus telah diberikan oleh Allah kabar gembira bahwa dari keturunan Nabi Ibrahim sebagian besar mereka akan dijadikan para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika Nabi Ilyas, nama Ilyas disebutkan serangkaian dengan nama-nama para nabi, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, ya, maka ini tidak meragukan lagi bahwa Ilyas adalah merupakan utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun tentang kisah Nabi Ilyas disebutkan secara ringkas di dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai dengan 132. Nih, secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas itu sungguh benar-benar termasuk salah seorang rasul. Nah, ini lebih tegas lagi kalimatnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan bahwa seseorang yang bernama Ilyas, yaitu nasabnya secara jelas Ilyas bin Finhas bin Aizar bin Harun alaihi salam. Jadi ada kemungkinan bahwa Nabi Ilyas ini bagian dari keturunannya Nabi Harun. Ya. Mungkin kalau ada yang nanya, Ustaz kenapa kisahnya lompat nih, Nabi Musa aja belum, udah sampai Ilyas gitu. Ya, jadi di beberapa kitab kisah-kisah para nabi itu para ulama menyebutkan kisahnya berdasarkan urutan Al-Qur'an, bukan urutan keturunan. Di samping itu karena juga kisah Nabi Musa itu kan sangat panjang. Ya. Sangat panjang, sehingga di sini kami dahulukan kisah-kisah yang pendek-pendek dulu, ya. Nanti setelah itu kita akan bahas secara khusus kisah Nabi Musa, mungkin berseri seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Karena di antara para nabi yang kisahnya disebutkan dengan bisa dibilang sangat detil, ya, itu adalah kalau paling detil pasti Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Yusuf, 1 surat penuh dari awal sampai akhir, ya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, ini kisahnya paling panjang dalam Al-Quran, ya. Kenapa demikian? Tentu Allah menginginkan dari kita untuk banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Adapun tentang nabi-nabi yang disebutkan hanya namanya saja, ya, atau disebutkan kisahnya sangat pendek saja, ya tentu juga karena hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Quran itu menceritakan semua kisah Nabi dengan jelas, kebayang Pak, Qurannya mungkin tidak 30 juz, ya, bisa lebih dari 30 juz. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian secara rinci, sebagian secara global, ya, tanpa mengurangi kehormatan para nabi-nabi tersebut. Wa inna Ilyas laminal mursalin. Sungguh Ilyas adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti jelas dia keturunan Harun, berarti keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dari jalur Nabi Ishaq alaihi salam. Ya. Adapun Ilyas di dalam kitabnya Bani Israel dikenal dengan nama Ilya. Dan dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang menyembah berhala. Berhalanya disebut Ba'la. Ba'la, sampai nama daerahnya disebut Ba'labak.
Ya, yang pernah belajar bahasa Arab pasti nggak asing nama kalimat ba'labak, itu sering digunakan sebagai contoh dalam pelajaran bahasa Arab. Ya, disebutkan bahwa risalah beliau adalah pada masa kekuasaan salah seorang raja yang bernama Ahab, salah satu raja dari Bani Israel, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. 10 sebelum Masehi, berarti 1000 tahun sebelum Nabi Isa alaihi salam. Ya. Idh qala liqaumihi ala tattaqun. Ketika, kata Allah, ayat 124, ketika Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, tidakkah kalian merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, selalu ditekankan bahwa para nabi itu misinya sama, ya, mengembalikan manusia kepada kalimat tauhid, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepadanya dan tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka ciptakan sendiri, mereka berikan nama sendiri, dan mereka buat-buat sendiri ajaran-ajarannya. Ya, karena itu sering kita sampaikan, dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah yang dibawa sama, risalah tauhid. Ya. Begitu pula Nabi Ilyas alaihi salam, beliau mengajak kaumnya yang menyembah berhala supaya meninggalkan berhala-berhala itu dan kembali hanya beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah. Ya. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari kesesatan, Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah yang menjadi wali. Wali itu penolong, pemimpin, pengatur urusan. Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, ya, maka apa yang Allah lakukan? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau Allah sudah menjadi wali bagi orang beriman, maka Allah keluarkan mereka dari berbagai kegelapan. Kalimatnya jamak, dhulumat, kegelapan. Ilan nuri, menuju cahaya. Kalimat cahayanya tunggal, nur. Kalau jamak, anwar. Nur satu cahaya, kalau anwar banyak cahaya. Satu kegelapan bahasa Arabnya zulmun, kalau banyak kegelapan zulumat. Nah, di sini para ulama tafsir mengatakan, kenapa kegelapan yang menjadi simbol daripada kesesatan itu dibuat jamak kalimatnya? Karena yang menyebabkan manusia itu tersesat macam-macam. Yang menyebabkan manusia meninggalkan Allah dan menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, itu sebabnya macam-macam. Ya. Maka kita melihat di luar Islam banyak sekali ajaran-ajaran, baik disebut agama, disebut kepercayaan, disebut isme, ya, atau macam-macam namanya, yang intinya adalah mengajak manusia menyembah kepada selain Allah, kemudian membuat-buat ibadah-ibadah sendiri, membuat keyakinan-keyakinan sendiri, tata cara hidup sendiri. Itu semua disebut dengan zulumat. Maka ada kalimat yang menarik bahwa kekufuran itu apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun namanya, intinya satu, sama, kegelapan. Sedangkan an-nur, cahaya yang menjadi simbol daripada hidayah, simbol daripada kebenaran, cuma satu, karena sumber kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di zaman sekarang kita masih melihat banyak orang yang menyembah berhala. Ada yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah api, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat, ya. Bahkan ada orang yang menyembah kemaluan, Pak.
karena asalnya manusia dari situ katanya. Ya. Begitu pula ada berhala-berhala lain yang tidak berwujud. Berhala itu berupa pemikiran, berhala itu berupa keyakinan. Sekalipun dia mengatakan, seseorang meyakini bahwa dia nggak percaya ada Tuhan yang menciptakan, dia seorang ateis. Pada hakikatnya keyakinan ateismenya itu adalah berhala yang dia sembah. Ya. Maka muslimin jamaah rahimakumullah, ketika Allah mengeluarkan manusia dari zulumat, kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya, maka Allah ingin melindungi orang beriman ini supaya kehidupannya ini kehidupan yang lurus, ya. Supaya mereka tidak tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hadapan para sahabatnya satu garis yang panjang. Rasul ngambil ranting, terus membuat satu garis panjang di pasir, terus beliau membuat garis kecil-kecil di samping kiri dan kanannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima. Sungguh inilah jalanku yang lurus. Garis lurus yang panjang tadi di tengah, beliau sebut inilah jalanku, jalan Allah yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang ada di kiri dan kanannya. Karena kalau kalian ikuti, fatafarraqu bikum an sabilih, kalian akan terpencar dari jalan Allah yang lurus, tersesat ke jalan-jalan yang kecil itu. Dan di dalam sabdanya yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jalan Allah itu lurus. Adapun di samping kiri kanannya terdapat jalan-jalan yang di setiap pinggiran jalan itu ada setan-setan yang siap untuk menjerumuskan, menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, diajak belok. Ya. Ada yang diajak belok ke kiri supaya nggak percaya kepada Allah. Ada yang diajak belok ke kanan supaya beragamanya kemudian ekstrim sampai menuhankan, ada yang menuhankan sahabat Nabi, ya. Kaum Syiah itu sebagian ada yang menuhankan Ali bin Abi Thalib, ada yang menuhankan malaikat Jibril, ada yang menuhankan Nabi Isa dan seterusnya. Itulah jalan-jalan setan yang menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Nah, Nabi Ilyas alaihi salam juga demikian. Ia menggunakan metode yang sama yang digunakan para nabi, memberikan nasihat. Idz qala liqaumihi ala tattaqun. Ketika Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak takut kepada Allah? Mengapa kamu tidak bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi hal-hal yang dia benci, yang dia murkai, yaitu perbuatan syirik. Karena di dunia ini tidak ada dosa yang paling dibenci oleh Allah kecuali syirik. Sampai Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Atad'una ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin. Dalam nasihatnya Nabi Ilyas mengatakan, apakah atau patutkah kalian menyembah berhala yang bernama Ba'al dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta? Dan Nabi Ilyas mengingkari penyembahan mereka terhadap berhala yang disebut dengan nama Ba'al, ya. Ba'al itu adalah nama berhala yang mereka sembah, ya. Disebut negerinya juga dengan nama berhalanya Ba'labak, ada di wilayah Syam, Palestina. Palestina zaman dulu, ya, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang sudah terpecah-pecah. Zaman dulu itu termasuk wilayah Suriah, itu masuk dalam Syam, ya, negeri Syam. Ya. Nah, maka berkatalah Nabi Ilyas kepada mereka, ya, apakah kalian menyembah berhala yang tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa pula memberikan manfaat, lalu kalian meninggalkan ibadah penyembahan kepada zat yang telah menciptakan dan memberikan rizki kepada kalian. Jadi Nabi Ilyas ingin menggugah kesadaran dan akal pikiran mereka
Karena kadangkala orang itu kalau sudah kena keyakinan, Pak, walaupun nggak masuk akal juga dijalani. Betapa banyak di Indonesia ini aliran-aliran sesat yang mengajarkan kepada ajaran-ajaran yang tidak masuk akal, ya. Tetapi banyak pengikutnya sam'an wa ta'atan, mendengar patuh, ya, dengan kesesatan itu, walaupun itu tidak masuk di dalam akal pikiran. Ya, maka perlulah mereka disadarkan dengan diajak bicara secara logis, ya, hati ke hati, akal kepada akal, supaya mereka mau berpikir. Itulah kenapa orang-orang jahiliyah, orang-orang zaman dulu disebut kaum yang jahiliyah. Jahil dari kalimat jahil, bodoh, karena mereka dianggap tidak menggunakan akal pikirannya untuk berpikir tentang ajaran-ajaran yang mereka jalani, padahal semua itu tidak masuk akal dan tidak logis. Ya, kemudian berhala-berhala itu tidak bisa memberikan madarat, tidak pula bisa memberikan manfaat, sebagaimana Allah juga katakan dalam Al-Quran di antaranya bahwa berhala-berhala yang kalian ciptakan dengan tangan kalian sendiri itu, mereka itu tidak mendengar, tidak berbicara, tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa mendatangkan madarat. Bahkan kalau mereka itu, ya, salah satu bagian tubuh berhala itu diambil oleh seekor lalat, niscaya berhala itu tidak bisa menyelamatkan bagian dirinya sendiri. Dha'ifat thalibu wal matlub, ya, yang meminta kepada berhala itu lemah, yang dimintai jauh lebih lemah, ya. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Lalu Nabi Ilyas mengenalkan siapa itu Allah. Allah rabbakum, Allah adalah Tuhan kalian, Rabb. Wa rabba abaikumul awwalin, dan Tuhan nenek moyang kalian yang terdahulu. Dipilihnya kalimat Rabb karena kalimat Rabb itu mengandung makna rububiyah, yang artinya adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengabulkan doa, memberikan perlindungan, dan segala macam hal yang dibutuhkan oleh manusia. Itu semua dengan diungkapkan dengan kalimat Rabbun. Itulah rahasianya kenapa banyak para nabi doa-doanya dimulai dengan kalimat Rabbana. Rabbana zalamna, Rabbana gfir lana, Rabbana hablana. Para nabi doa-doanya banyak menggunakan kalimat Rabbana, memanggil dengan panggilan nama Rabb kepada Allah, ya, karena nama Rabb itu mengandung banyak karunia yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Maka begitu pula dakwah itu. Islam juga demikian. Rasulullah SAW ketika mendakwahkan Islam 13 tahun di Mekah, fokusnya adalah untuk mengenalkan siapa Allah. Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas berbicara tentang apapun, intinya kembalinya adalah mengenalkan tentang siapa Allah. Ketika berbicara tentang kisah-kisah para nabi, pasti di ujung ayat itu ada nama-nama Allah, Ghafurur Rahim, Alimun Hakim, Azizun Hakim. Ketika berbicara tentang hukum-hukum syariat, ya, tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji, bahkan tentang hukum qisas, tentang warisan, semua itu juga dalam rangka mengenalkan nama-nama Allah. Di ujungnya pasti ada kalimat Alimun Hakim dan seterusnya. Ketika Allah berbicara tentang keajaiban-keajaiban penciptaan alam semesta, langit, bumi, binatang, tumbuhan, semua juga dalam rangka mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena pada intinya adalah itu, zat yang wajibul wujud. Wajibul wujud, zat yang wajib ada dan eksistensinya itu hakiki, tidak fana, hanya Allah. Dialah yang al-awwal, yang pertama kali ada. Dialah al-akhir, yang tidak akan pernah tiada. Sedangkan selain Allah itu semuanya fana, bisa musnah. Sebelumnya nggak ada menjadi ada, setelah ada dia bisa dimusnahkan. Itu selain Allah. Tapi kalau Allah wajibul wujud, ya, itu intinya tauhid di dalam ajaran agama kita.
Ya, maka Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin, dikenalkanlah kepada kaumnya tentang Allah yang merupakan Tuhan mereka dan Tuhan nenek moyang mereka yang terdahulu. Jadi Allah itu Tuhannya manusia sejak pertama kali manusia diciptakan sampai manusia terakhir yang diciptakan. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun, tetapi mereka kaumnya Nabi Ilyas, ya, mereka mendustakan Nabi Ilyas. Fa innahum lamuhdharun, maka sungguh mereka akan diseret ke dalam api neraka, disebabkan karena mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari tauhid, ya, tidak beriman kepada Nabi Ilyas, tidak pula mau beriman kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan siksaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, siksaan yang dimaksud bukan siksaan di dunia, tapi siksaan di akhirat. Karena Nabi Ilyas ini diutus setelah masanya Nabi Musa alaihi salam. Karena azab-azab yang ditimpakan seperti kepada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, ya, itu tidak lagi diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diturunkannya kitab Taurat. Ya. Bahkan di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel itu hampir tidak ada yang diazab oleh Allah di dunia, ya, kecuali sebagian Bani Israel yang dikutuk menjadi kera dalam salah satu kisah cerita Bani Israel yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun azabul istisal, azab yang memusnahkan kaum yang durjana, kaum yang durhaka, kaum yang kafir sampai habis, musnah semua, itu tidak lagi diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadallahil mukhlasin, kelak mereka akan diseret ke dalam api neraka, illa kecuali ibadallahi, hamba-hamba Allah al-mukhlasin, yang disucikan dari dosa, yaitu orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan Allah berikan kepada mereka petunjuk untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi kalau Allah sudah berjanji akan memberikan pujian kepada Nabi Ilyas yang disebut oleh orang-orang yang datang kemudian, maka di sini Al-Quran menyebutkan tentang kisah Nabi Ilyas supaya menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Salamun ala Ilyasin, salam sejahtera bagi Ilyas. Di sini Ilyasin, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami demikianlah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ilyas termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Jadi jamaah rahimakumullah, pangkal kesengsaraan adalah kufur, ingkar, dan mendustakan kebenaran. Ya. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada utusan-utusan Allah, ya, sampai mati demikian kondisinya, ya, maka nasibnya adalah kesengsaraan di neraka jahanam. Ya. Sedangkan kemudian sebab kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, Allah sebutkan di sini adalah al-muhsinin wal mu'minin, yaitu perbuatan baik, kebaikan yang dilandasi dengan keimanan. Sepaket, Pak, nggak boleh dipisah. Karenanya kalaupun ada orang yang berbuat baik, sangat baik perbuatannya, tetapi tidak dilandasi dengan keimanan, dia baik tapi tidak beriman, maka kebaikannya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibalas atau tidak? Diberikan balasan di dunia saja. Adapun di akhirat tidak diterima oleh Allah. Karenanya kalau ada sebagian pendapat di zaman sekarang, sebagian orang-orang yang mengaku sebagai cendekiawan muslim, mereka mengatakan bahwa orang-orang agama apapun, asalkan mereka itu beramal soleh, berbuat baik,
dan tidak berbuat jahat, maka mereka juga punya hak untuk mendapatkan surga di sisi Allah. Kalimat ini tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Karena Allah menitik beratkan bahwa amal soleh itu harus dilandasi dengan keimanan. Dan iman itu yang dimaksud adalah rukun iman yang 6, yang pintu masuknya adalah 2 kalimat syahadat dan diwujudkan di dalam bentuk amal soleh dan amal ibadah. Karenanya di dalam Quran selalu disepaket tuh, alladzina amanu wa amilus solihat, beriman beramal soleh. Ya. Kalau amal soleh saja tanpa iman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah sekelumit kisah tentang Nabi Ilyas alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya yang menyembah berhala. Baik jamaah rahimakumullah, sedikit kita lanjutkan tentang kisah Nabi Ilyas dan juga Nabi Dzulkifli. Ringkas-ringkas saja. Ya, karena memang kisahnya cuma sedikit. Nabi Ilyas dan Nabi Dzulkifli itu disebutkan namanya saja dalam Quran. Kisahnya hampir tidak ada. Ya. Di antaranya disebutkan di dalam surah Al-An'am, ya, ayat yang ke-86, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Tentang Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus dan Nabi Lut, masing-masing kami berikan karunia dan kami lebihkan mereka di atas orang-orang yang ada di seluruh alam semesta. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka kepada hidayah mereka itulah ikutilah mereka. Jadi di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu Quran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan nama-nama beberapa nabi. Untuk apa? Untuk menjadi contoh teladan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang didustakan, yang disakiti oleh kaumnya tidak cuma beliau. Jauh sebelum beliau ada para nabi, para rasul, mereka juga mendapatkan tugas dari Allah untuk berdakwah, ya, membimbing kaumnya kepada kebenaran. Mereka juga didustakan, mereka juga disakiti, bahkan sebagian mereka dibunuh oleh kaumnya, tetapi mereka tetap bersabar. Jadi kisah-kisah para nabi ini diantaranya untuk menguatkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya penyebutan nabi-nabi ini, Ismail, Ilyasa, Yunus dan Nabi Lut. Bahkan sebelumnya disebutkan ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, ada Nabi Ishak, Nabi Yakub. Disebutkan karena mereka adalah para nabi yang sangat bersabar di dalam menjalankan tugasnya membimbing kaumnya. Maka di sini memberikan penguatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam surah Sad disebutkan, isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempat merasa sedih karena kaumnya tidak mau beriman. Ya. Karena kaum tidak beriman itu sedih beliau. Ya, bahkan juga dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan yang mereka katakan, Nabi Muhammad juga sempat merasa sedih, dituduh penyihir, dituduh pendusta, dituduh penyair, dituduh dukun dan lain sebagainya. Maka di sini Allah mengatakan isbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad, ala ma yaqulun, atas ucapan yang mereka katakan. Wadhkur, dan ingatlah abdana, tentang hamba kami Dawud yang bernama Dawud. Seterusnya ya, disebutkan lagi tentang kisah Nabi Sulaiman, disebutkan lagi tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ada lagi disebutkan Nabi Ismail, Nabi Ilyasa dan Nabi Dzulkifli dalam surah Sad ayat 48. Wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa Dzulkifli kullum minal akhyar. Ingatlah tentang Ismail, tentang Ilyasa, tentang Dzulkifli, masing-masing adalah orang-orang pilihan. Nah, jamaah rahimakumullah, nama Ilyasa ini ada yang mengatakan nama dari bahasa Ibrani, ada yang mengatakan nama dari bahasa Arab. Itu perbedaan pendapat para ulama.
Ala kulli hal disebutkan Nabi Ilyas ini adalah seorang nabi yang meneruskan dakwahnya Nabi Ilyas. Ya, meneruskan dakwahnya Nabi Ilyas kepada kaumnya. Jadi kepada Bani Israel diantaranya. Ya, dia berdakwah, menyampaikan dengan metode yang sama, dengan cara memberikan nasihat, memberikan peringatan, berdakwah siang dan malam, mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, ya, sampai beliau akhirnya, ya, usianya juga sudah tua, ya, di usia tua itulah kemudian beliau cukup merasa resah, nanti yang melanjutkan perjuangan siapa. Nah, dalam satu kisahnya kemudian disebutkan bahwa Nabi Ilyas ini kemudian, ya, menjadikan penerusnya adalah Nabi Dzulkifli. Ya, ada diceritakan beliau pernah mengadakan sebuah sayembara. Ya, siapa yang siap puasa setiap hari, sholat setiap malam, dan tidak marah, 3 itu, maka beliau berjanji akan dijadikan sebagai penggantinya dan didoakan masuk surga. Datanglah namanya seorang yang bernama Dzulkifli. Ini sebenarnya bukan nama asli, ya, karena Dzulkifli itu, Dzul itu artinya yang memiliki, al-kifl. Al-kifl artinya keadilan atau kesetiaan. Adapun nama aslinya tidak disebutkan, Dzulkifli ini. Nah, kemudian singkat cerita Nabi Dzulkifli inilah yang terpilih menjadi penerusnya Nabi Ilyas, dan disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, kisahnya hanya disebutkan nama saja. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar wadhkur Ismaila wal Yas'a wa Dzulkifli wa kullum minal akhyar. Disebutkan mereka ini adalah orang-orang pilihan. Nah, jamaah rahimakumullah, disebutkan atau dijuluki beliau dengan nama Dzulkifli itu karena tadi itu, karena beliau adalah seseorang yang mampu mewujudkan keadilan, dan setiap hari beliau duduk memberikan keputusan seperti seorang hakim. Dan orang-orang datang kepada beliau meminta keadilan atas perkara yang mereka perselisihkan, lalu beliau memutuskan dengan penuh keadilan. Adapun ada cerita-cerita yang menyebutkan bahwa beliau dulunya adalah orang yang, mohon maaf, berbuat maksiat, ya, orang yang berbuat jahat kemudian bertaubat. Para ulama mengatakan ini merupakan kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada sanad yang sahih yang melandasinya, dan cenderung merupakan kisah-kisah Israiliyat. Itulah kisah yang diceritakan tentang Nabi Dzulkifli dan Nabi Ilyas. Tidak panjang, hanya ringkas demikian saja. Dan jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya. Tidak panjang, 3 orang nabi, karena memang kisahnya singkat, kita nggak bisa ngarang-ngarang cerita, ya, apalagi kisah para nabi. Yang pasti jamaah rahimakumullah, para nabi itu orang-orang pilihan. Para nabi diantara sifat mereka adalah maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa besar secara khusus, ya. Nah, Nabi Dzulkifli itu ada cerita yang mengatakan beliau sempat didatangi sebelum jadi orang baik gitu, sempat didatangi oleh seorang perempuan yang meminta pertolongan, ya. Nah, diberikanlah uang 80 dinar, tapi dengan syaratnya ini yang nggak masuk akal. Masa disyaratkan harus melayani, ya, nafsunya? Ini kan nggak masuk akal. Nah, itu juga sebenarnya mengatakan kisah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi menyangkut dengan kehormatan para nabi. Dan sikap kita, ya, agama kita mengajarkan bahwa keimanan kita kepada para nabi dan rasul adalah mengimani semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, baik yang disebutkan namanya ataupun yang tidak disebutkan namanya oleh Allah. Ya, karena di Quran itu ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Ya. Yang diceritakan sedikit, kalau di total jumlahnya hanya sekitar 25. 25 itu pun tidak termasuk diantaranya Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir diperselisihkan oleh sebagian ulama, ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang mengatakan bukan seorang nabi. Ya.
Jadi kita harus percaya, meyakini tentang nabi-nabi yang diutus. Bahkan di dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir atau beberapa ulama lainnya, memasukkan nabi-nabi Bani Israel yang nama-namanya kita dapati bukan di dalam Quran, tetapi kita dapati namanya mungkin di dalam kitab suci mereka. Ada Nabi Samuel, ya, ada Nabi Paulus, ada macam-macam namanya, ya. Maka kita dalam ini sikapnya adalah kita mengimani semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Ya, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Semua orang beriman harus beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan para rasul. Setelah kalimat wa rusulihi lanjutannya apa? La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Keyakinan kita mengajarkan kita tidak boleh memisah-misah, memilah-milah di antara para nabi utusan Allah itu. Ya, maka keimanan seorang muslim tidak sempurna sebelum dia meyakini bahwa Nabi Isa itu juga utusan Allah, ya. Nabi Ibrahim utusan Allah dan nabi-nabi yang lain, ya. Meskipun di dalam ajaran agama lain disebutkan dengan nama yang lain, ya. Tapi kita meyakini dia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga di antara keyakinan kita tentang para nabi adalah kita meyakini, ya, bahwa nabi-nabi itu, ya, bertingkat-tingkat kemuliaannya, ya. Para nabi yang jumlahnya ratusan ribu, ya, kalau dikatakan sekitar 400 ribuan atau 200 ribuan, ya. Di antara mereka yang paling mulia adalah 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antara 25 itu yang paling mulia adalah 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah asyraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan.